muncul pertanyaan terkait efektivitas proses akreditasi mendukung penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Nah, dengan variabel lain itu tidak berkorelasi yang sangat positif. Kemudian juga terkait dengan instrumen. Instrumen yang kita miliki yang lama menunjukkan instrumen yang sifatnya pemenuhan administratif. Sekolah madrasah ketika mau diakreditasi mempersiapkan 2-3 bulan sudah cukup. Setelah itu status akreditasinya keluar dan kemudian ya sudah, karena sudah dapat sertifikat, apalagi statusnya A, maka mereka mati suri untuk beberapa tahun, kemudian setelah itu bangkit lagi karena mau diakreditasi. Nah, hal demikian adalah hal yang menurut saya adalah kultur yang tidak bagus untuk substansi kualitas. Kemudian juga muncul pertanyaan terkait kredibilitas sistem dan manajemen akreditasi. Setiap tahun kita mengakreditasi puluhan ribu sekolah madrasah dan semuanya harus divisitasi. Ya, ketika sekolah madrasah kualitasnya tidak meningkat dan juga tidak menurun, tetap kita harus lakukan visitasi. Itu menunjukkan sistem yang harus diperbaiki. Kalau kualitasnya konstan, ya tinggal diperpanjang saja sebetulnya sertifikat akreditasinya. Nah, kemudian ya itu hal-hal yang menjadi refleksi 20 tahun kita melakukan akreditasi. Kita mengevaluasi diri, harus mereview kajian-kajian empirik tentang akreditasi, dan juga kinerja sistem pendidikan. Kemudian berikutnya juga kita melakukan kajian pustaka, diskusi dengan berbagai ahli untuk melihat bagaimana perubahan akreditasi ke depan. Kemudian juga kita melakukan diskusi internal ya dengan menganalisis sistem dan instrumen, dan juga kita melakukan benchmarking secara online terhadap dunia luar tentang perkembangan akreditasi di negara-negara Eropa, di Amerika, kemudian di Australia, kemudian di Asia itu sendiri. Nah, temuan-temuan yang kita temukan di dalam proses evaluasi diri itu, ternyata kita memang perlu reformasi manajemen agar akreditasi ini lebih efisien dan efektif, tanpa backlog. Kenapa disebut backlog? Seperti Bapak Ibu ketahui, ketika Bapak Ibu sertifikatnya sudah habis, kemudian tidak kena kuota, maka sertifikatnya itu diperpanjang. Ya, banyak sekali sekolah madrasah yang tidak kena kuota, itu harus diperpanjang sertifikatnya. Itu yang dimaksud dengan backlog. Backlog dari tahun ke tahun selalu meningkat. Nah, itu merupakan manajemen yang harus diperbaiki. Kemudian juga kita harus mengganti instrumen dan lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah. Jadi instrumen yang baru ini sekarang itu hal-hal yang berkaitan dengan performance sekolah atau kinerja sekolah. Dan juga terakhir, tindak lanjut rekomendasi ini menjadi hal yang sangat penting, ya, harus lebih konkret dan lebih efektif untuk bisa ditindaklanjuti baik oleh sekolah sendiri maupun yang tidak menjadi kewenangan sekolah, yaitu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Ini juga menjadi perhatian di sistem akreditasi baru. Nah, inilah Bapak Ibu gambar atau data empirik yang menunjukkan bahwa setiap tahun akreditasi kita terus meningkat statusnya itu. Yang A terus meningkat, yang B juga terus meningkat.
ya baik SD, SMP, SMA maupun SMK dari tahun ke tahun meningkat terus. Tetapi lihat sebelah kanan, hasil UN ataupun hasil PISA menunjukkan bahwa hasilnya tidak signifikan dengan peningkatan status akreditasi. Maka ini menjadi perhatian besar buat BAN-SM untuk merubah sistem maupun instrumen yang ada. Nah, permasalahan yang lain adalah Undang-Undang Sisdiknas kita mewajibkan akreditasi. Jadi bagian dari sistem penjaminan mutu quality assurance. Tetapi proses bagaimana akreditasi mendukung penjaminan mutu itu selama ini tidak begitu jelas. Ya. Misalkan permasalahan dan rekomendasi asesor. Untuk sekolah, ya penguatan supervisi oleh kepala sekolah, perbaikan pengelolaan lingkungan fisik, memperkuat penegakan disiplin siswa, keterlibatan guru dalam MGMP. Untuk pemerintah daerah, penambahan guru, ya, perbaikan Sarpras. Tetapi tindak lanjut rekomendasi itu ya tidak begitu jelas dilakukan oleh sekolah maupun oleh pemerintah daerah. Yang penting kami sudah dapat status akreditasi, ya sudah, permasalahan sudah selesai. Tetapi sebetulnya, ya kalau kita ingin meningkatkan kualitas seluruh satuan pendidikan, harus dibangun budaya mutu yang sangat baik. Ya, baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Sehingga kalau budaya mutu itu semakin baik, insya Allah nanti seluruh sekolah madrasah di Indonesia akan mempunyai standar kualitas yang sama. Dan ini yang kita sebut sebagai backlog yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi sertifikat yang sudah habis dan tidak bisa dilakukan visitasi itu cukup besar. Nah, ini menjadi salah satu evaluasi buat kita di dalam sistem akreditasi ini. Kemudian rata-rata 64,2% sekolah yang menempuh reakreditasi selama 15 tahun terakhir setelah status akreditasinya habis masa berlaku tidak berubah atau status quo statusnya. Jadi hanya 22,3% yang meningkat dan 13,5% mengalami penurunan. Dengan manajemen akreditasi yang lebih baik, potensi penghematan sumber daya untuk mengakreditasi 64% sasaran tahunan selama ini lebih dari cukup untuk menghilangkan backlog. Nanti kita lihat bersama perubahan yang terjadi dalam bisnis proses kita di tahun ini. Dan ini adalah arah reformasi kita. Pertama, memperbaiki manajemen, efisiensi sistem akreditasi. Jadi kita harus menggunakan sumber daya yang lebih maksimal. Kemudian kita bisa menghilangkan backlog. Kemudian juga meningkatkan kredibilitas. Perkembangan status akreditasi merefleksikan dinamika kualitas sistem pendidikan nasional. Jadi kita akan menuju ke arah situ. Meningkatkan efektivitas sistem akreditasi menuju sistem penjaminan mutu. Jadi indikator-indikator di dalam instrumen tentunya akan menuju kepada substansi kualitas yang lebih relevan dan pengukurannya. Dan rekomendasi tindak lanjutnya harus lebih jelas di kemudian hari. Nah, pokok-pokok perubahan yang kami lakukan di dalam sistem akreditasi tahun ini, pertama adalah manajemen akreditasi. Jadi bisnis proses yang kita lakukan sekarang menjadi berubah dan sesuai dengan arah kebijakan dari kementerian. Bahwa sekolah madrasah yang kualitasnya bisa dibilang konstan dan tidak meningkat maupun tidak menurun, kita cukup memperpanjang akreditasi secara otomatis bagi sekolah yang status quo tersebut. Kemudian IASP 2020, instrumen kita yang baru ini, fokus pada audit kinerja, mengukur kinerja performance sekolah. Jadi nanti kalau SMK ada butir kekhususan yang menyangkut tentang bagaimana
kinerja yang dilakukan oleh SMK terkait dengan mutu lulusan, terkait dengan kualitas guru, dan juga manajemen sekolah serta proses pembelajaran. Yang ketiga adalah akreditasi merupakan bagian dari rangkaian utuh sistem penjaminan mutu. Jadi tindak lanjut rekomendasi berdasarkan proses akreditasi harus menjadi fokus utama bagi sekolah madrasah maupun bagi para pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun pusat. Kita lihat sekarang manajemen akreditasi nasional, bisnis prosesnya dan efisiensi sistemnya. Pertama, prinsip dasarnya adalah bahwa pengeluaran untuk melakukan akreditasi sekolah adalah investasi. Jadi harus jelas memberikan sebuah manfaat, terutama bagi satuan pendidikan. Sekolah yang status quo tidak perlu audit dan visitasi ulang. Kita perpanjang saja secara otomatis. Kemudian sumber daya finansial dan SDM dialihkan untuk meningkatkan kualitas proses akreditasi dan penyempurnaan sistem. Titik berat akreditasi pada tindak lanjut. Jadi investasi untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut rekomendasi. Kemudian yang paling penting akreditasi tanpa backlog. Sekolah madrasah tidak diresahkan pada sertifikat akreditasi yang sudah habis, yang harus diperpanjang dengan pengajuan dan macam-macam, tetapi dengan sistem yang baru akan diberlakukan otomasi perpanjangan sertifikat. Nah inilah bisnis proses kita yang baru Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat bisnis proses ini Bapak Ibu, bahwa sasaran akreditasi kita berada di bawah dan ini sebagai mekanisme yang sudah lama kita lakukan. Jadi yang ini ke bawah, ya, ini adalah yang lama. Yang barunya adalah sasaran akreditasi ke atas. Saya jelaskan yang baru ini Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting buat sekolah madrasah. Bahwa seluruh sekolah madrasah yang sudah terakreditasi itu akan masuk di dalam sebuah database dan nanti akan masuk dalam dashboard monitoring system. Jadi kita akan pantau semua sekolah madrasah melalui dashboard monitoring system ini dengan melihat kinerja atau indikator kinerja sekolah yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu kabar yang sangat baik dari kementerian bahwa sekolah madrasah tidak akan direpotkan lagi oleh berbagai instrumen yang diberikan, tetapi cukup hanya instrumen-instrumen yang ditetapkan oleh kementerian. Salah satunya adalah asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 3 sumber data itu akan menghasilkan profil sekolahnya seperti apa, dan akan menghasilkan rapot mutu sekolahnya seperti apa, dan juga rapot pendidikan daerah seperti apa. Jadi dari 3 instrumen ini yang harus diisi oleh sekolah madrasah, dan tidak ada instrumen lain selain itu akan menjadi data sekunder yang sangat penting untuk ditarik oleh badan akreditasi. Jadi dashboard monitoring system ini akan berisi tentang indikator-indikator kinerja sekolah yang muncul dari instrumen yang dibangun oleh kementerian. Ya, sekali lagi saya sampaikan, data sekunder itu berupa data pokok pendidikan, Dapodik yang selama ini berbasis compliant, kemudian EMIS kalau Kementerian Agama, kemudian AKM, Asesmen Kompetensi Minimum,
kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi yang selama ini Bapak Ibu isi instrumen-instrumen EDS, rapot mutu, dan lain-lain itu tidak akan ada muncul lagi di tahun depan. Yang akan muncul adalah AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dan itulah 3 instrumen itulah yang semuanya berisi tentang indikator performance yang akan menilai kondisi sekolah madrasah berdasarkan kinerjanya. Jadi dashboard monitoring ini akan mengolah data sekunder yang disupport oleh kementerian dan nanti akan menghasilkan apakah sekolah madrasah itu terdapat indikasi penurunan kinerja atau dia kualitasnya tetap dari waktu ke waktu. Kalau kualitasnya tetap dari waktu ke waktu, maka akan dilakukan perpanjangan secara otomatis sertifikat akreditasi. Tetapi kalau ada indikasi penurunan kinerja, itu akan menjadi sasaran akreditasi. Tetapi di samping itu juga ada laporan masyarakat yang terverifikasi yang melaporkan bahwa sekolah madrasah itu terjadi penurunan kinerja. Ini juga akan menjadi sasaran akreditasi. Yang ketiga, apabila sekolah madrasah meyakini betul bahwa kinerjanya sudah meningkat, maka bisa mengajukan reakreditasi untuk menaikkan status akreditasinya. Jadi ada 3 hal yang bisa menjadi sasaran itu. Yang pertama, kalau sekolah madrasah terdapat indikasi penurunan, kemudian ada laporan masyarakat, dan ada keinginan dari sekolah madrasah untuk menaikkan statusnya. Jadi inilah bisnis proses yang baru kita yang akan menjadi memonitor sekolah madrasah dari waktu ke waktu. Sehingga diharapkan dengan dashboard monitoring system ini akan terbangun budaya mutu yang sangat baik dari sekolah, karena mereka juga bisa mengakses dashboard ini ketika ada hal-hal terkait dengan kinerjanya menurun, mereka bisa menaikkan dari waktu ke waktu. Jadi budaya mutunya akan bangkit di sekolah madrasah, sehingga pada titik tertentu kualitasnya akan semakin baik. Dan untuk yang proses akreditasi ke bawah ini yang biasa terjadi, yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber lain terkait dengan mekanisme akreditasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira perubahan yang mendasar tadi saya sudah jelaskan, bahwa kita mengkombinasikan akreditasi otomatis dan akreditasi manual. Otomasi akreditasi ketika tadi terjadi status quo, kemudian akreditasi manual ketika masuk menjadi sasaran akreditasi. Kemudian perpanjangan status akreditasi tentunya melalui dashboard yang tadi, dan reakreditasi manual hanya dilakukan atas dasar 3 sebab yang tadi, yaitu penurunan kinerja, laporan masyarakat, dan keinginan sekolah untuk menaikkan status akreditasi. Kemudian indikator kinerja yang ditampilkan merupakan indikator komposit yang dikembangkan atas dasar tadi, data-data Dapodik, EMIS, AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Masa berlaku akreditasi tetap 5 tahun, tetapi kami beri kesempatan apabila ingin menaikkan status akreditasinya, 2 tahun setelah diakreditasi bisa mengajukan kembali. 3 penyebab berakreditasi itu tadi sudah saya sampaikan, permintaan sekolah, laporan masyarakat, dan juga warning dari dashboard terjadi penurunan kinerja sekolah. Yang terakhir kita menuju pada sisi instrumen akreditasi IASP 2020. Bapak Ibu sekalian, bahwa
instrumen kita yang lama, ya SMK itu mungkin 180-an sekian item, sekarang menjadi sedikit, tidak terlalu banyak item yang ada. Nanti kita lihat. Ya, terkait dengan ISP 2020 ini, paradigma dari ISP 2020 ini pertama adalah bahwa akreditasi mendukung proses penjaminan mutu untuk memastikan sekolah menghasilkan lulusan dengan mutu dan kompetensi yang diharapkan. Jadi kita fokus di ujungnya adalah standar kompetensi lulusan yang menjadi fokus perhatian di dalam paradigma ini. Di ujungnya adalah tentang standar kompetensi lulusan. Nanti secara path diagram bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, fokus pada asesmen atau penilaian terhadap kinerja berkenaan faktor-faktor yang paling berpengaruh pada kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan. Jadi sekarang ada variabel lain terkait dengan kinerja sekolah, yaitu kualitas pembelajaran. Ya, tadi ada SKL, sekarang ada standar proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen penilaian dilakukan pada tataran kinerja untuk memastikan korelasi terkuat dengan potensi sebuah sekolah mampu menghasilkan lulusan dengan mutu dan kompetensi yang diharapkan. Mutu dan kompetensi lulusan yang baik merupakan hasil dari proses pembelajaran yang baik, diberikan oleh guru bermutu yang didukung oleh manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Kalau kita melihat huruf tebal tersebut, Bapak Ibu sekalian, jelas bahwa ISP 2020 ini akan fokus pada performance terkait dengan kompetensi lulusan, proses pembelajaran, guru yang bermutu, dan juga manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Jadi 4 komponen utama yang menjadi perhatian kita di aspek performance sekolah. Jadi ketika asesor melakukan visitasi ke sekolah madrasah, maka dia akan fokus menilai 4 komponen itu. Standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran, kualitas guru, kemudian manajemen sekolah madrasah. 4 standar lain kemana? 4 standar lain itu merupakan sisi compliant yang harus dipenuhi oleh sekolah. Ya, jadi standar sarpras, standar penilaian, kemudian standar isi, dan satu standar lain yaitu standar penilaian itu merupakan sisi compliance yang ada di dalam Dapodik maupun EMIS. Jadi ketika visitasi dilakukan, itu sudah tidak dinilai lagi secara langsung, itu cukup melihat dari data pokok pendidikan dan juga EMIS untuk Kementerian Agama. Sebelum sebuah sekolah dinilai kinerjanya, nah ini harus memenuhi beberapa prasyarat yang disebut sebagai compliant tadi. Ya, kurikulumnya harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ya, sarprasnya juga harus sudah memenuhi syarat minimal yang ditentukan oleh kementerian. Ya, kemudian hal lain terkait dengan standar lain juga ngambil dari Dapodik dan juga EMIS. Nah, inilah path diagram kita untuk ISP 2020, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tadi saya uraikan terkait dengan performance base itu ada di atas. Kemudian compliance base,
itu ada di bawah. Jadi tetap kita mengacu kepada 8 standar. Performance base itu akan dinilai pada saat manual visit yang dilakukan oleh para asesor. Ya, ujungnya adalah mutu lulusan. Kalau lihat panah-panahnya, itu sangat berarti bahwa mutu lulusan itu sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan mutu guru. Jadi panahnya ada dua, dari proses pembelajaran dan dari mutu guru. Kemudian proses pembelajaran dipengaruhi oleh mutu guru. Ya, proses pembelajaran itu akan sangat baik ketika diajarkan oleh guru yang berkualitas. Kemudian berikutnya, manajemen sekolah akan menopang kualitas guru dan proses pembelajaran. Nah, jadi 4 komponen ini yang menjadi performance base ketika asesor melakukan visitasi ke sekolah. Bisa melalui telaah dokumen, bisa observasi, bisa wawancara, ataupun angket yang diberikan kepada siswa. Nah, jadi nanti di dalam uraian-uraian yang akan disampaikan oleh narasumber lain, itu terkait dengan 4 komponen yang ada di atas. Sedangkan yang compliant base ngambil dari Dapodik, EMIS, maupun rapot mutu yang tadi saya jelaskan. Kurikulum sudah ada di Dapodik, penilaian juga, sarpras juga, dan pembiayaan sudah sangat jelas. Itu merupakan compliant base. Sedangkan performance base itu yang ada di atas. Mutu guru kenapa ada di dua sisi? Ada di performance base maupun di compliant base. Karena mutu guru itu mohon maaf, secara compliant, katakanlah sertifikasi guru. Ya, sertifikasi guru itu adalah compliance. Ya, jadi berarti ada di dua sisi, ada di performance dan ada di compliant. Kemudian juga hal lain terkait dengan kualitas guru di SMK. Itu juga sama bersifat compliance yang harus dipenuhi, berapa jumlah guru yang produktif, ya, guru-guru yang bersertifikat kompetensi dan lain-lain, itu adalah compliant base. Walaupun nanti pada akhirnya dia sangat berkaitan dengan performance base. Jadi inilah paradigma baru yang kita buat di dalam ISP 2020. Jadi sangat-sangat berbeda dengan instrumen yang lama. Instrumen lama itu bisa dipenuhi dalam waktu sesingkat-singkatnya, disiapkan dokumen yang diperlukan, baru asesor untuk menilai ke sekolah madrasah hal-hal yang bersifat administratif tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, paradigma ini yang harus kita pahami ya secara mendalam, bahwa akreditasi yang baru, visitasi manual hanya menilai 4 komponen. Kemudian ini sebetulnya sudah saya jelaskan bahwa, mohon maaf, ya saya kebetulan tidak hadir secara luring karena memang belum sehat betul kondisi saya, jadi mohon dimaklum apabila bicaranya tersendat-sendat. Paradigma baru ini bahwa pertama sebetulnya kita tidak melupakan compliant. Compliant ini tetap dinilai, tetapi sebagai kondisi minimal.
Jadi nanti di dalam instrumen kita ada yang sifatnya compliant sebagai pemenuhan awal, kemudian performance ketika asesor melakukan visitasi. Jadi ada pemenuhan yang sifatnya mutlak dan juga ada pemenuhan yang sifatnya relatif, ya. Yang mutlak itu katakanlah surat izin, ya, operasional, kemudian kurikulum yang diberlakukan, kemudian juga hal lain yang bersifat mutlak seperti kalau yang sekarang ada itu kepala sekolah harus bersertifikat, ya, itu adalah persyaratan mutlak. Tetapi kepala sekolah yang bersertifikat kami sedang kaji karena ternyata di sekolah-sekolah swasta agak sulit untuk memenuhi itu karena antrian dan juga hal lain yang yang tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Kemudian asesmen penilaian ketika asesor ke lapangan itu 4 komponen: mutu lulusan, mutu guru, kemudian proses pembelajaran, dan juga manajemen sekolah. Kemudian di dalam asesmen penilaian performance, indikator dan bukti-bukti yang menunjukkan kinerja jauh lebih penting ketimbang bukti pemenuhan persyaratan administratif dan indikator yang bersifat input. Jadi kita fokus pada kinerja. Kemudian hasil proses akreditasi nanti akan menghasilkan statusnya apa, rekomendasinya seperti apa. Kemudian rekomendasi ini harus rinci, teknis, tajam pada tataran operasional dengan pijakan yang sangat jelas. Sehingga nanti SMK yang diakreditasi kalau mendapatkan rekomendasi itu bisa ditindaklanjuti ya dengan timeline tertentu sehingga pada saatnya dia akan memenuhi substansi kualitas yang distandarkan. Kemudian akreditasi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kondisi sekolah untuk dasar perencanaan perbaikan. Nah, inilah ISP 2020, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita fokus di SMK ya. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, butir inti, ada butir kehususan. Jadi kalau saya membaca tabel ini supaya lebih gampang, ada 4 komponen, ada 20 subkomponen, ya. Kemudian ada 35 item butir inti. Jadi yang 35 ini butirnya sama untuk setiap jenjang. Mau SD, mau SMP, SMA, SMK maupun SLB, butir intinya 35 yang menyangkut 20 subkomponen itu. Nah, khusus untuk SMK paling banyak kehususannya. Ya. Jadi kehususannya itu ada 9 item yang nanti akan dibahas di narasumber yang lain. Jadi seluruh item untuk SMK itu ada 44. 35 inti, 9 khusus. Yang dulu 185 kalau tidak salah itemnya, sekarang hanya 44 butir. Jadi 44 butir ini terkait dengan performance sekolah, karakter siswa, kompetensi siswa, kepuasan pemangku kepentingan. Nah, kalau di dalam SMK ini kepuasan pemangku kepentingan itu berkaitan dengan katakanlah tracer study yang harus dilakukan oleh SMK dari waktu ke waktu sehingga bisa mengetahui bagaimana kepuasan
pemangku kepentingan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tracer study itu menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh SMK ya setiap tahun untuk melihat kondisi alumninya terserap di mana saja, kepuasannya seperti apa. Kemudian proses pembelajaran, ada kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Kemudian ada juga iklim belajar di kelas. Kemudian pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran. Terkait dengan mutu guru, ada kompetensi guru, ada pengembangan profesi guru, ada inovasi dan kreativitas guru. Nah, untuk manajemen sekolah, kalau kita lihat lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Pertama, pencapaian visi dan misi, kompetensi kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarpras, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan kesiswaan dan penjaminan mutu internal. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya bahwa akreditasi SMK itu sekarang seperti apa? Akreditasinya adalah satuan pendidikan. Ya, jadi SMK bukan program keahlian, bukan kompetensi keahlian, tetapi satuan pendidikan. Walaupun pada prakteknya nanti seluruh komponen yang ada di SMK harus membuat atau harus memberikan informasi yang terkait dengan performance sekolah. Ya, jadi yang namanya kepala kepala program keahlian atau kepala kompetensi keahlian itu juga menjadi sumber informasi bagi para asesor di dalam penilaian terhadap sebuah SMK. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada komponen komite sekolah, orang tua, ya, dan siswa menjadi sumber informasi bagi para asesor di dalam menilai setiap butir. Jadi setiap butir ini akan digali datanya melalui observasi, melalui telaah dokumen, melalui wawancara, dan kalau diperlukan adalah angket untuk para siswa. Dan juga ketika wawancara yang menjadi sumber informasi, ada kepala sekolah, ada guru, ada kepala program keahlian, ada juga siswa, komite sekolah maupun perwakilan dari orang tua. Dan ini salah satu contoh butir mutu lulusan terkait dengan butir perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Jadi sistem penilaiannya sekarang sangat berbeda dengan yang lama. Kalau sekarang yang baru ini ada capaian kinerja, ya, dari level 1, 2, 3, dan 4, dan nanti akan digali informasinya melalui penggalian data tadi, ya, observasi, telah dokumen, wawancara maupun angket, sehingga nanti asesor bisa memutuskan berada pada level mana untuk butir tersebut. Ya, jadi kemampuan profesional asesor ini sangat diharapkan sehingga mereka bisa menentukan nilai dari butir ke butir. Jadi asesor juga harus memahami makna setiap butir instrumen dan perannya dalam konteks mutu pendidikan. Yang kedua, asesor harus secara profesional dapat menilai capaian kinerja sekolah dibandingkan dengan level pada kolom yang kedua. Jadi kalau kita lihat gradasi per level, Bapak Ibu sekalian, gradasinya untuk yang level keempat itu ada kata-kata membudaya. Jadi disiplin itu di sekolah itu sudah menjadi budaya.
Ya, kalau sudah menjadi budaya, maka dia berada di level 4. Dan di samping membudaya juga mereka menerima pengakuan atau penghargaan kedisiplinan secara konsisten. Jadi kalau istilahnya branding, kalau mengatakan bahwa SMKX itu sudah dikenal masyarakat tentang disiplin dalam berbagai situasi itu, maka pengakuan itu menjadi sangat berarti ketika berada di level 4. Ya, walaupun di level 3 juga ada menerima penghargaan, tetapi kalau di level 4 itu ada kata-kata membudaya. Tetapi untuk level 2 ya hanya terbatas di sekolah saja. Jadi disiplinnya itu hanya di sekolah saja. Ya, ketika dia keluar sekolah ya sudah tidak disiplin lagi. Kemudian yang ke level 1 itu disiplinnya hanya berada di dalam terbatas di kelas. Ya, jadi asesor harus bisa membedakan untuk setiap SMK mana yang membudaya, mana yang disiplinnya hanya terbatas di kelas, di sekolah, ataupun menunjukkan perilaku disiplin dan menerima pengakuan atau penghargaan atas prestasi kedisiplinannya. Jadi penghargaan ini bukan piala, ya, tetapi penghargaan ini adalah pengakuan dari orang luar sekolah terkait dengan sekolah tersebut mengenai perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini salah satu contohnya. Karena ini butir inti, maka butir ini berlaku di SMK juga, walaupun ini adalah SDMI. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa menilai kinerja sekolah, asesmen atau audit terhadap indikator dalam setiap butir, itu pada tataran kinerja dan atau proksi kinerja. Jadi bukan hal yang sifatnya administratif. Kemudian pemahaman yang baik makna butir, mengapa butir tersebut diukur, apa pengaruhnya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Jadi silahkan saja nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah dapat draft IASP, itu melihat butir per butir, kenapa butir ini sangat penting untuk performance sekolah. Kemudian keterampilan mencari bukti kinerja ini khusus untuk asesor, sehingga mereka bisa membuat keputusan penilaian yang profesional terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh berbagai bukti. Kemudian memerlukan kemampuan melihat gambaran besar sekolah. Jadi kalau asesor ini tahu tentang persekolahan, terutama persekolahan tentang SMK, mereka bisa melihat dari awal bagaimana kondisi sekolah itu. Ya, jadi kalau sekolah itu sudah di branding baik, maka asesor juga harus sudah mengetahui dari awal bahwa sekolah itu sudah di branding yang baik oleh masyarakat. Kemudian compliant nanti akan bersumber dari Dapodik, EMIS, dan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Direktorat, dalam hal ini Vokasi. Kemudian penilaian kinerja yang 4 komponen dilakukan dengan telaah dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Kemudian petunjuk teknis, jadi instrumen ini dilengkapi dengan petunjuk teknis. Jadi kalau sekolah nanti ingin mengisi data isian akreditasi, itu harus membaca secara lengkap dengan petunjuk teknisnya. Ya. Jadi dia ini merupakan hasil penilaian awal yang dilakukan oleh sekolah berada pada posisi kinerja yang mana. Ya, pada level kinerja mana yang untuk setiap butir baik 35 inti maupun 9 kehususan. Jadi versi sekolah harus mengisi 40
4 butir itu berada pada level kinerja yang mana. Baru nanti asesor akan mengkonfirmasi secara langsung untuk penilaian setiap butir. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini kita melakukan visitasi tidak secara luring, tetapi akan dilakukan secara daring. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, apabila SMK ini adalah target kami di piloting project untuk tahun 2020, maka pelaksanaan visitasi tidak dilakukan secara luring, tetapi sudah kita tetapkan secara daring. Jadi asesor tidak akan langsung datang ke SMK, tetapi cukup menggali data melalui visitasi daring, dan tentunya tidak mengurangi semua substansi yang harus digali datanya dari setiap SMK. Ya, jadi ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada juga guru, ada juga tadi kepala progli, ya. Kemudian juga ada siswa, ada komite, itu yang akan diatur oleh seluruh asesor bagaimana cara penggalian data. Ya, jadi nanti akan diatur Zoom meetingnya oleh provinsinya masing-masing, dan mungkin SMK akan lebih baik kalau menyiapkan video-video yang sifatnya, yang orientasinya kinerja, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam mutu lulusan terkait dengan penyerapan alumni dari dunia usaha dan dunia industri, sehingga nanti para asesor bisa diberikan kemudahan untuk penilaian setiap butir. Jadi kami mohon juga kreativitas dan inovasi untuk memunculkan dokumen-dokumen yang sifatnya performance untuk diperlihatkan kepada para asesor yang melakukan penilaian pada saat visitasi daring. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, dan waktunya masih cukup banyak. Mungkin bisa kita langsung diskusi, dan materi ini akan saya share melalui chat untuk bisa dijadikan sebagai referensi nanti pada saat Bapak Ibu sudah kembali ke sekolah madrasah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Tony atas paparannya terkait kebijakan akreditasi sekolah dan madrasah dari BANSM untuk tahun 2020. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita bisa tanya jawab nih Bapak Ibu. Silakan masih ada waktu 1 jam ya. Ada Pak Tony, beliau adalah Ketua BANSM. Kemarin kan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu terkait teknis bagaimana pelaksanaan akreditasi. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan banyak hal ke Pak Tony ini. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan dulu. Dari peserta yang luring, ada yang bertanya Pak? Ya, monggo Pak. Dari mana nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Muhdor dari SMK Ibu Kartini Semarang. Tadi sudah dijelaskan oleh
Pak Tony bahwa proses akreditasi itu melalui 3 tahap. Yang pertama adalah sekolah akan tetap dilaksanakan akreditasi apabila kualitas mutunya menurun. Ini salah satunya niku nggih. Ya. Terus apabila kualitasnya tetap atau baik cukup perpanjangan. Yang ketiga, apabila dalam proses akreditasi mendapatkan misalnya nilainya B atau C, setelah 2 tahun pelaksanaan akreditasi, sekolah mampu memperbaiki mutu pendidikannya, boleh mengajukan untuk perbaikan mutu. Mengatakan, termasuk apakah kita-kita yang ada di sini ini termasuk salah satu sekolah yang kira-kira mutunya atau performanya menurun Bapak? Atau karena ini memang proyek awal dari proses akreditasi. Yang kedua Bapak, saya melihat dari web Sispena yang 202, tadi disebutkan bahwa instrumen akreditasi adalah jumlahnya 40, tapi yang di Sispena ini ternyata baru 35 Bapak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu saja ya saya jawab. Iya Pak, biar Iya, Pak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bahwa dashboard monitoring system ini sebetulnya akan diberlakukan mulai tahun depan setelah Kementerian melakukan kegiatan tentang AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Karena sumber data dari dashboard itu berasal dari 3 instrumen itu. Nah, untuk yang sekarang tidak dinyatakan bahwa sekolah ini turun kinerjanya, tidak. Bahwa target tahun ini adalah piloting. Jadi kami sengaja memilih SMK-SMK yang menjadi target piloting project kita. Jadi kita anggap sebagai sasaran akreditasi yang tidak melalui dashboard yang dinyatakan turun kinerjanya, tidak demikian. Ya. Jadi ini hanya sebagai sasaran pilot project. Kalau nanti bisa ditetapkan hasil akreditasinya kita tetapkan. Tetapi kalau dalam piloting ini mungkin tidak bisa ditetapkan hasilnya, kita nanti akan lihat pada saatnya. Jadi karena ini namanya piloting, maka ada 2 kemungkinan, bisa ditetapkan hasilnya atau tidak ditetapkan hasilnya. Kemudian terkait dengan Sispena. Sispena kita belum tuntas sebetulnya. Belum mengakomodir instrumen yang final. Karena instrumen ini sekarang dalam pengajuan ke kementerian untuk diberikan formalitas atau legalitas Capman. Jadi Sispena ini mungkin baru 35 butir inti. Ya, yang 9 kekhususannya mungkin belum masuk di dalam Sispena. Tapi pada saatnya nanti ya kira-kira di awal November itu Sispenanya sudah lengkap. Sudah diisi secara lengkap oleh seluruh SMK yang menjadi sasaran pilot. Sementara ini mungkin dalam BIMTEK itu hanya mengisi 35 butir inti saja sebagai latihan. Ya, nanti pada aslinya untuk pengisian dia ini akan komplit sebanyak 44 menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan melalui Capman. Jadi untuk kegiatan 3 hari ini Bapak Ibu sekalian akan diberikan teknik pengisian dia ini mungkin terbatas pada 35 butir inti. Walaupun nanti butir kekhususannya juga akan diperlihatkan melalui draft instrumen. Ya, tetapi mungkin yang ada di dalam sistem hanya 35 butir inti. Nah,
Juga mungkin saya belum tahu perkembangannya dari tim Sispena. Mungkin saja yang 9 kekhususan ini nanti pada saat sesi di siang hari itu sudah ada juga, tapi saya belum tahu. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung tanya pada sesi Sispena untuk kegiatan di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tony. Untuk yang peserta dari daring, ada yang ditanyakan? Atau mungkin region 1 ya? Oh, ini region 1 ya? Maaf. Mungkin untuk yang daring, Bapak Ibu yang daring, ada yang ditanyakan? Dari mana Mas Ari? Mana Rasen? Dari SMK mana Mas Ari? Oh ya, silakan Ibu Irene. Ya, Dari SMK mana Bu? SMK Tunas Karya Pangkal Pinang, Pak. Ya, monggo Bu. Masih belum jelas tadi Pak Tony, Ya. pembuktian apa yang harus disiapkan oleh sekolah untuk asesor menilai pada waktu visitasi daring ya, mengenai mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah itu pembuktiannya apa yang harus kami siapkan untuk pembuktian bagi penilaian oleh asesor itu. Demikian dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lidwina, bahwa nanti pada saat pengisian dia, sekolah itu juga harus mengupload dokumen-dokumen yang diperintahkan oleh kita. Jadi dokumen-dokumen kinerja yang harus diupload oleh sekolah ke dalam Sispena. Oh, ya. Itu yang akan menjadi penilaian tentang telaah dokumen. Di samping itu, untuk proses pembelajaran, ketika asesor melakukan observasi, mungkin nanti asesor akan masuk pada Zoom guru yang lagi mengajar. Atau sekolah juga bisa memperlihatkan video ketika guru itu mengajar. Jadi untuk kaitan dengan observasi, terutama untuk proses pembelajaran, asesor nanti akan minta untuk masuk ke salah satu guru yang lagi mengajar melalui platform teknologi Zoom ataupun Google Meet atau apapun, sehingga dia masuk ke situ untuk melihat observasi di kelas. Atau bisa juga memperlihatkan video guru yang lagi mengajar. Oh, iya. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh asesor nanti untuk berkoordinasi dengan sekolah madrasah. Okay. Untuk hal lain bisa melalui wawancara. Jadi asesor akan meminta kepada kepala sekolah, saya akan mewawancarai guru dalam satu ruang Zoom hanya khusus dihadiri oleh para guru. Ya. Kemudian juga dengan siswa juga demikian. Ya, asesor akan melakukan wawancara kepada siswa dalam satu ruang tertentu. Dengan komite sekolah juga demikian. Adapun untuk angket, kalau butir-butir itu memerlukan angket, siswa mengisi secara langsung di Sispena angket itu. Ya, sehingga nanti pada saatnya asesor akan mengetahui jawaban-jawaban dari siswa itu melalui Sispena. Sudah ada scoringnya. Mungkin demikian, Bu. Ada yang terlewat? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup jelas. Gimana
Gimana peserta? Ada lagi yang menanyakan? Mumpung ini ada Ada kapan ini? pertanyaan di chat juga nih Pak. Gimana Pak? Di chat Oh, juga ada di chat. Mohon Mas Ari, ditampilkan Mas Ari. Dibaca, bisa dibaca. Ya, ada beberapa di chat tapi sudah saya jawab juga sebetulnya. Dari Ibu Asarika tentang tadi proses pembelajaran daring. Jadi sekali lagi saya sampaikan asesor akan mengikuti pembelajaran daring itu. Ya, dengan tidak mengganggu guru yang lagi mengajar, tetapi dia akan masuk di dalam proses pembelajaran itu untuk mengobservasi. Ya. Jadi tidak untuk mengganggu, bertanya-tanya dan lain-lain, tapi dia akan sit in di dalam Zoom meeting atau Google Meet dan lain-lain. Asesor akan memantau atau mengobservasi guru yang lagi mengajar. Atau video pembelajaran yang sudah direkam juga sama, bisa disampaikan ke asesor untuk dinilai secara observasi. Seharusnya ini pertanyaan dari Pak Mariono, sinkron dengan pengawas. Kalau pengawas itu sebagai asesor, itu harusnya sinkron. Ya, apa yang disampaikan kita dengan yang disampaikan oleh para pengawas yang sekaligus sebagai asesor, itu harusnya tidak berbeda, ya, persepsinya sama. Tetapi kalau ada keraguan di tingkat sekolah, itu bisa tanya langsung ke BAN. Ya. Kemudian Pak Doni Petrus, berdasarkan data website Sispena, saat kami ambil data dari Dapodik, data yang keluar masih data tahun 2019. Apakah data yang digunakan tahun 2019? Jadi kalau kami mengambil data Dapodik, itu sesuai dengan update yang terbaru yang dilakukan oleh sekolah madrasah. Jadi kalau tahun ini adalah tahun updating sekolah madrasah terhadap Dapodik, maka yang akan kita gunakan adalah update yang terbaru. Jadi tergantung kepada keberadaan data di Dapodik itu. Tapi kami selalu meminta update yang terbaru yang dilakukan oleh sekolah madrasah. Saya pikir itu yang dari chat. Dan materinya sudah saya share di chat juga. Ya, kalau Pak Doni Petrus, kalau Dapodiknya masih 2019, berarti Dapodiknya belum kami update. Harusnya sih yang 2020. Jadi kami masih sangat tergantung kepada Dapodik yang melakukan updating terhadap data yang dibutuhkan oleh BAN. Dari Bu Heni Agustia, kalau sertifikat akreditasi ditetapkan 31 Desember 2018, maka penilaiannya dimulai dari tahun berapa saja? Tergantung kepada butir yang ditanyakan nanti. Ya, minimal kalau terkait dengan data, 3 tahun sebelumnya itu harus sudah ada. Jadi harus disiapkan oleh sekolah madrasah. Jadi kalau tahun ini diakreditasi, maka tahun 2020, 2019, 2018, akan 2017 kita harus siapkan. Ya, jadi minimal 3 tahun sebelumnya data itu harus disiapkan. Tapi kalau nanti dashboard ini sudah berjalan, itu setiap tahun akan kami pantau.
Oh, untuk Bu Novi Dewi Lestari, pada tahun ini kami memutuskan daring karena situasi pandemi. Sebetulnya skenario sistem akreditasi kami itu adalah manual visit. Baru ini ada 2 skenario. Pertama otomasi yang dilakukan oleh dashboard, yang kedua manual visit. Nah, manual visit yang sebenarnya itu adalah luring, bukan daring. Tapi karena situasi skala, maka kita putuskan daring. Ya, jadi yang skenario sebenarnya adalah luring. Jadi ke depan kalau pandeminya sudah tidak menjadi problem lagi, maka visitasi itu akan dilakukan secara luring, secara langsung asesor datang ke sekolah. Ya, mungkin kalau terkait dengan Dapodik nanti kita akan update dan Bapak Ibu bisa tanyakan ke tim Sispena pada sesi di siang hari. Ya, data untuk tahun ini kalau bisa ya disiapkan saja. Materi sudah di-share. Ya, untuk pengajuan akreditasi, sekolah itu harus sudah meluluskan. Syaratnya sekarang seperti itu. Jadi selama sekolah madrasah belum meluluskan, maka belum bisa mengajukan akreditasi. Tahun lalu kenapa yang belum meluluskan bisa? Karena target kementerian semua sekolah madrasah harus divisitasi. Tetapi akreditasi yang baru ini harus menunggu hingga ada lulusan. Proses yang kita pertimbangkan bahwa syarat sekolah mempunyai ini dalam piloting project kita hilangkan sehingga semua sekolah madrasah syarat visitasi. Jadi sekali lagi untuk piloting project syarat kepala sekolah harus punya sertifikat itu ditiadakan. Jumlah asesor yang akan datang ke sekolah 2 orang, Pak. Untuk yang sekarang, mekanisme penilaiannya bersifat dan mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Baik yang lewat Zoom maupun yang luring. Karena di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya dari SMK Nurul Islam Jakarta ingin menanyakan, kami ada 3 program keahlian. Yang satu ini baru berjalan tahun ini. Apakah itu ikut dinilai atau secara keseluruhan dari 3 program keahlian kemudian dinilai adalah sekolah atau program keahlian yang baru juga akan dinilai? Itu saja Pak, terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan Bu, bahwa Permendikbud 13 tahun 2018 kita mengakreditasinya itu satuan pendidikan. Jadi SMK-nya yang akan diakreditasi. Jadi kalau ada program keahlian yang lama maupun yang baru, itu bagian dari penilaian kami ketika menilai satuan pendidikan. Jadi sebetulnya tidak mengurangi nilai ketika ada program keahlian yang baru. Karena kita akan menilai dari sisi performance sekolahnya. Ya, jadi secara keseluruhan akan dinilai, tetapi penilaian itu fokus pada satuan pendidikan, bukan pada program keahlian atau kompetensi keahliannya. Tanya Pak.
Silakan. Kami dari SMK 3 Singaraja, Pak. Ya. SMK 3 Singaraja yang kami tanyakan, yang pertama adalah sertifikat akreditasi sekolah kami kan berakhir tanggal 31 Desember 2020. Nah, kemudian nilai kami dinyatakan unggul, artinya nilainya 98, Pak. Ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan bahwa untuk reakreditasi sekolah kami di poin pertama itu kan ada menyatakan kalau sekolah mengajukan atau meningkatkan nilai akreditasi, Pak. Nah, dengan nilai kami itu, apakah kami bisa diperpanjang akreditasinya, Pak? Itu yang pertama, secara otomatis diperpanjang, ataukah mungkin untuk tahun ini, apakah di sekolah kami itu menjadi sasaran akreditasi, Pak? Untuk tahun 2020. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pada tahun ini kami menjadi sasaran akreditasi karena masa akreditasi kami itu sampai bulan Desember. Nah, apa yang harus kami siapkan, Pak? Mungkin itu saja yang kami sedang tanyakan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwayan Eka. Bahwa Bapak belum tahu ya jadi sasaran atau tidaknya? Belum, Pak. Kemarin sempat kami nanya ke BAS provinsi bahwa sasarannya belum disampaikan SK sasarannya. Jadi ada dua skenario, Pak. Iya, Pak. Pertama, kalau menjadi sasaran akreditasi, maka nanti di sesi-sesi berikutnya, terutama sesi Sispena, itu akan dibimbing untuk pengisian data isian akreditasi. Iya, Pak. Kalau menjadi sasaran. Iya. Tetapi ya sekolah ini sudah sangat bagus ya, sudah unggul 98. Untuk skenario yang kedua, itu pasti diperpanjang Pak sertifikatnya. Iya. Karena piloting project kami sudah ada jumlah sekolahnya. Kalau SMK itu 200 sekian kalau tidak salah. Jadi kalau tidak masuk sasaran pilot project, maka kalau habis di 31 Desember tahun ini, itu secara otomatis nanti akan kita perpanjang. Tapi perpanjangannya hanya 1 tahun, Pak. Iya. 1 tahun, nanti tahun berikutnya masuk dashboard, nanti kita lihat apakah kualitasnya menurun atau tidak. Ya kalau tidak kita perpanjang lagi selama 5 tahun. Nyela, Pak, sedikit. Kemudian untuk SK perpanjangannya ini, kalau misalnya poin kedua, Pak, untuk SK perpanjangannya gimana, Pak? Apakah kami langsung terima atau gimana, Pak? Langsung terima dan langsung bisa akses dari Sispena. Iya, Pak, makasih, Pak. Sekarang sudah seperti tidak melalui provinsi. Langsung saya berikan ke sekolah dengan akses Sispena, nanti bisa download sendiri. Iya. Sertifikat elektroniknya. Iya, Pak, makasih, Pak. Ini Pak Tony, ada dari pertanyaan. Oke, selamat pagi ya Pak Tony. Kami dari Ahmadi dari SMK PGRI 1 Surakarta. Ya. Ini untuk sekolah kami kemarin dapat informasi bahwa SMK PGRI 1 Surakarta menjadi salah satu pilot project yang kami tanyakan. Ini karena untuk pelaksanaan akreditasi 2020 ini akan dilaksanakan secara daring. Kemudian otomatis berbeda dengan pelaksanaan secara luring atau tatap muka ini. Nah, karena ini agak cukup banyak perbedaannya, harus menyiapkan software dan juga dokumen video yang nanti harus diverifikasi dan diupload. Untuk rencana pelaksanaan daringnya untuk akreditasi daring atau visitasi daring nanti kira-kira bulan tanggal berapa, bulan berapa, apakah sudah bisa diinformasikan, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi pelaksanaan visitasi daring ini kira-kira di minggu ketiga dan minggu keempat November, Pak. Minggu ketiga atau minggu keempat November. Dan visitasi daring ini akan di-manage oleh Ban SM Provinsi.
kerjasama nanti dengan sekolah. Ya, seperti apa? Jadi misalkan ketika proses pembelajaran, sekolah yang akan memanage platform digitalnya. Pakai Zoom atau pakai Google Meet, itu nanti sekolah yang akan menyediakan tentang itu. Dokumen-dokumen yang diupload itu ketika melakukan pengisian dia yang sebenarnya. Kalau nanti mungkin siang hanya latihan saja, tapi pengisian dia yang sebenarnya nanti ada range waktu yang diberikan oleh BANSM Provinsi dari kapan sampai kapan. Dan dokumen-dokumen itu akan di-upload ke dalam Sispena, tentunya yang diperlukan. Nanti di siang hari akan disampaikan dokumen-dokumen apa saja yang harus di-upload ketika melakukan pengisian dia. Kemudian video-video proses pembelajaran itu tidak perlu di-upload, tetapi disiapkan pada saat asesor meminta video itu pada saat melakukan visitasi daring. Karena video mungkin kalau diupload terlalu besar kapasitinya, sehingga pada saat diperlukan saja diperlihatkan ke asesor tentang video itu, atau dikirim secara pribadi dari sekolah ke para asesor. Demikian mungkin Pak. Ada lagi yang terlewat? Jadi kesimpulannya untuk yang pengisian Sispena, karena ini juga baru tahap persiapan ya, belum fix. Ya. Misalnya untuk pengisian yang fake-nya itu masih bisa diedit Pak ya untuk Sispena-nya? Masih Pak. Masih. Selama dianya itu belum di submit, itu masih bisa diedit Pak. Jadi nanti harap hati-hati juga kalau memang belum final, belum menyatakan untuk disubmit, itu jangan dulu disubmit, tapi cukup disimpan saja dulu. Dan pada saatnya nanti setelah beres semua baru disubmit. Oke, terima kasih Bapak Tony. Ya. Gimana pertanyaan? Itu yang di via daring ada yang bertanya dari Pak SMK Tidung. Oh, tadi sudah dijelaskan sama Pak Tony bahwa sekolah yang dapat diakreditasi itu yang sudah meluluskan ya. Ya. Kalau itu kan baru berdiri 2 tahun jadi belum bisa. Terus yang selanjutnya itu sudah ditanya belum terkait apakah instrumen akreditasi sudah ada di IASP? Itu sama dengan instrumen akreditasi nanti gitu. Ya, jadi nanti di dalam Sispena itu ada instrumennya. Seperti itulah instrumen yang akan kita sampaikan ke sekolah madrasah. Terus berikutnya ada pengisian Sispena nanti ada khusus sesi ya? Ya, nanti sebenarnya ada. Bagaimana untuk sesi dengan Pak Ton? Mau tanyakan lagi? Oh, ada lagi Pak. Bentar Pak. Selamat pagi Pak Tony. Pagi. Saya dari SMK Marip Nanggulan, Kulon Progo. Yang mau saya tanyakan pada visitasi daring, itu kan asesor masuk di kelas Zoom. Apakah nanti di kelas Zoom itu ada batasan waktunya yang dimasuki asesor atau memang waktu itu menghabiskan jam pelajaran guru itu pada waktu mengajar daring? Mungkin itu saja yang saya tanyakan Pak Tony. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pada saat asesor meminta untuk melakukan observasi di proses pembelajaran, itu tergantung kepada para asesornya. Karena mungkin saja lebih dari satu guru, sehingga dalam observasi proses pembelajaran belum tentu mengikuti dari awal sampai akhir. Ya, jadi tergantung kepada kemauan asesor. Kalau sudah cukup
dalam penilaian observasi itu bisa pindah ke guru yang lain untuk melakukan observasi di proses pembelajaran yang lain. Jadi belum tentu asesor akan sit in terus dari awal sampai akhir. Mungkin saja di tengah-tengah dia akan pindah ke proses pembelajaran yang lain. Karena ini masa proses pembelajaran, jadi sebetulnya tidak perlu di skenario seperti apa, alamiah saja bahwa guru sedang mengajar pada saat itu ya dimasuki oleh asesor. Saya kira demikian. Observasi tentunya Ibu Heni tidak dilakukan pada seluruh guru, tetapi cukup karena asesor hanya 2 hari kegiatannya. Jadi asesor mungkin hanya beberapa guru saja untuk dilakukan observasi pembelajaran. Jadi cukup mengambil sampel guru mana saja nanti yang akan diobservasi. Gimana Bapak Ibu? Yang via chat udah semua ya Mas Adi ya? Udah dijawab semua ya? Tadi kayaknya ada yang raise hand itu. Ya, nyambung nggak? Halo Pak Tony? Halo Pak Tony? Itu ada dari siapa? Dari Bu Heni Gustia. Hanya 92. Jaringannya kayaknya ya. Halo Pak Tony? Dari halo. Di chat ada yang bertanya apakah ada batasan untuk jumlah siswa yang mengikuti Zoom meeting? Mungkin kalau dari halo? Kayaknya putus ya Pak Tony ya? Kalau Classroom, mungkin itu maksudnya Classroom itu aplikasi ya, Google Classroom gitu ya. Ya mungkin kalau secara apa yang dijelaskan Pak Tony itu kan hanya kalau Classroom itu video nggak sih Pak? Kan untuk pembelajarannya Pak Tony itu kan videonya ya. Cuma platformnya belum ini kayaknya Bu, untuk Bu Eni. Harus yang yang semacam Vicon ya gitu. Gimana Ben? Patinya putus. Udah nyambung lagi. Di mute barusan Pak. Oh gitu Pak ya. Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan, siswanya berapapun kita akan lakukan observasi. Jadi tidak melihat jumlah siswa. Jumlah siswa itu kita akan lakukan observasi. Jadi tidak melihat jumlah siswanya harus minimum berapa. Terdengar suaranya Pak? Iya Pak, kedengeran. Terus tadi Pak yang terkait observasinya itu harus pembelajaran melalui video daring Pak ya? Soalnya ada yang bertanya kalau melalui Classroom gimana gitu. Kalau Classroom seperti Google itu sulit untuk observasinya. Iya Pak. Itu sudah agak bagus ininya ya, proses pembelajaran daringnya. Kalau di SD
Itu memang demikian. Kalau di SD itu ada juga guru yang melakukan proses pembelajaran pakai WhatsApp. Nanti di crop WhatsApp-nya guru ketika melakukan proses pembelajaran terhadap siswa. Itu kalau SD. Jadi WhatsApp-nya diperlihatkan ke asesor tentang jalannya proses pembelajaran itu. Tapi kalau di SMK saya pikir sudah bagus ya proses pembelajaran daringnya. Iya Pak, insya Allah udah bagus Pak. Tidak harus Zoom, ini ada pertanyaan Pak Iwan. Tidak harus Zoom, tetapi boleh juga aplikasi lain. Yang penting nanti harus disampaikan ke para asesor. Ya, kalau Classroom Connect Vicon ya nggak ada masalah. Yang penting asesor bisa mengobservasi ketika guru mengajar. Ya, pertanyaan Pak Hidayat tadi sudah disampaikan bahwa sekolah Bapak merupakan sasaran karena nilai status akreditasinya A dan sertifikatnya sudah mau habis. Jadi tetap akan dilanjutkan visitasi daring. Mungkin sementara itu yang di chat. Ya. Yuk, untuk Bapak Ibu yang luring, masih ada yang mau ditanyakan kembali? Apa sudah cukup apa yang dijelaskan oleh Pak Tony tadi? Karena nanti memang untuk terkait teknisnya ada nanti untuk sesi-sesi berikutnya terkait mekanisme, ya, akreditasi, terus mekanisme visitasi daringnya. Kalau narasumber lain nanti luring Pak, jadi bisa langsung di. Ya. Terus untuk peserta yang daring, ada yang bertanyakan kembali nggak? Halo, yang daring? Kalau ada pertanyaan yang memang belum tersampaikan. Ya, tapi kita masih punya waktu 20 menit ya, silakan. Ayo Bapak Ibu. Kesempatannya nih. Saya masih di sini. Ya, terima kasih Pak Silakan. Tony. Ini Silakan. SMKP Ya. 1. Ya. Silakan. Ini begini, karena juga kami itu untuk teknis pengisiannya. Kami itu mengundang asesor, salah satu asesor misalnya. Ini untuk memberikan teknis-teknis supaya nanti apa itu pelaksanaan daring itu kami untuk dokumen-dokumen sudah siap sebelumnya itu. Dan sementara untuk data asesor siapa saja itu kami belum tahu Pak. Dan dari pengawas juga masih menunggu informasinya untuk menyiapkan itu. Dan sementara pengawas juga belum pernah ikut apa itu semacam diklat khusus untuk IASP yang tahun 2020 itu. Itu bagaimana supaya nanti dengan waktu yang singkat, karena kami lihat tadi diinformasikan pertengahan November, 3-4 November itu sudah visitasi, kemudian untuk pengisian dia itu awal November, jadi waktunya mungkin berjalan hanya kurang lebih 1-2 minggu setelah BIMTEK ini. Terima kasih. Iya, Bapak mengundang SM provinsi mungkin boleh Pak. Tapi kalau mengundang asesor, apalagi yang akan menilai nanti melanggar kode etik. Jadi sebetulnya kalau pengawasnya itu sebagai asesor, itu sudah mengetahui draft IASP kita. Jadi Bapak mengundangnya pengawas, tetapi pengawasnya mungkin yang sekaligus sebagai asesor. Jadi bukan mengundang asesor, tapi mengundang pengawas. Jadi pengawas pembina di Bapak ini kalau sekaligus sebagai asesor itu sudah mengetahui tentang IASP 2020. Atau Bapak komunikasi dengan SISPI kalau memang mau. Oke. Terima kasih Pak. Nanti kita jangan sampai melanggar kode etik, nanti mengundang asesor, sedangkan asesornya itu akan bertugas di sekolah Bapak.
Pak Made Putra, sasaran itu sebetulnya sudah disebarkan ke seluruh provinsi. Jadi kalau Bapak nanya ke Ban SM provinsi di mana Bapak tempat berada, ya, itu bisa langsung mengetahui apakah jadi sasaran atau tidak. Jadi sudah lama kami menyerahkan sasaran akreditasi piloting ke seluruh Ban SM provinsi. Materi sudah saya sebar tadi di chat, tapi saya akan sebar lagi kalau memang sama panitia Pak sudah di download sama kami Pak. Ya sudah ya. Ya. Atau yang daring ini cukup banyak nih, ada sekitar 120-an. Mungkin ada yang tanyakan ke Pak Tony. Sudah Pak, sudah cukup. Nah, kalau untuk luring sudah cukup Pak Tony, insya Allah. Ya, monggo. Ya, Bu Heni tadi saya sudah sampaikan, kita menilainya satuan pendidikan. Ya. Jadi pemuasan atau semua program keahlian itu secara otomatis akan dinilai semuanya. Iya Pak Saiful, nanti di-share untuk materinya. Bagaimana Bapak Ibu yang daring? Nah itu Pak, ada lagi Pak dari SMK Al-Quran dan Dakwah. Ya, Pak Muhammad Rifandi, mungkin ini bisa didiskusikan dengan panitia ya. Kemarin. Apakah yang diundang ini yang termasuk piloting atau tidak? Dan nanti ada sesi Sispena yang disampaikan Mas Pajar, itu sasarannya bisa ditanyakan SMK mana saja yang 200 sekian itu. Ya, enggak Pak Tony. Nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Pajar nanti. Ya, Pak Rifandi ya dari SMK Al-Quran, nanti sama kami panitia aja Pak. Itu ada asesor lintas jenjang memang berlaku Pak. Sekarang tidak lagi melihat jenjang mana, asesor harus menguasai seluruh instrumen. Jadi tugaskan kemana saja harus siap. Kita tidak lagi melihat infrastruktur. Ya, sekali lagi saya sampaikan Pak Pugiono, kita hanya melihat 4 komponen yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kualitas lulusannya, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana mutu gurunya, dan bagaimana manajemen sekolahnya. Ya. Jadi kami tentunya sekarang akan bisa menjawab ketika orang bertanya apakah A-nya di Papua sekolah SMK sama dengan A-nya di Jawa Tengah misalkan. Dengan instrumen yang baru ini saya harapkan sama. Kalau yang dulu mungkin agak lain. Ya, sulit untuk menjawab itu karena semuanya fokusnya pada compliance, sisi administratif. Kalau yang sekarang karena melihat performance, tidak melihat infrastrukturnya seperti apa. Walaupun nanti ada infrastruktur yang mendukung performance. Ya, tetapi tidak menjadi fokus apakah sekolah itu tanahnya luas, apakah ruang gurunya tidak sempit,
ruang kepala sekolahnya luas, itu tidak menjadi pokok penilaian di dalam akreditasi saat ini. Yang penting performance ketika lulusannya itu bagaimana, mutu gurunya bagaimana, proses pembelajarannya bagaimana, dan manajemen sekolah yang dilakukan seperti apa. Untuk yang pertanyaan Pak Mersiandi, nanti ada sesi visitasi daring. Akan menyampaikan step by step yang harus dilakukan. Jadi di sesi terakhir kalau tidak salah, itu ada visitasi daring yang akan menjelaskan skenarionya seperti apa. Nanti akan dijelaskan Yusuf. Bagus internetnya ya di hotelnya ya? Ya, silakan Bapak dan Ibu, masih ada waktu 15 menit lagi untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali sudah muncul yang ingin ditanyakan, yang secara langsung datang di hotel, maupun yang secara daring yang sudah bergabung di room. Silakan bisa bertanya langsung ataupun melalui chat yang dikirimkan ke kolom chat, dikirim ke everyone di sini. Ini sudah ada muncul beberapa pertanyaan lagi, Pak. Ya. Ya, untuk asesor diharapkan memang yang mengetahui tentang persekolahan SMK. Jadi nanti BAN-SM Provinsi akan memilih asesor-asesor yang memang kompetensi untuk SMK-nya bagus. Jadi tidak sembarangan juga. Ya, dokumen yang di-upload kalau tidak salah dalam bentuk PDF ataupun bentuk lain yang kapasitasnya dibatasi berapa mega gitu. Jadi apapun dokumennya bisa di-upload dengan syarat kapasitas megabyte-nya terbatas. Peringkat akreditasi masih tetap ya. Masih A, B, C, T, T dan nilainya juga tidak berubah. Ya, ini Bapak sudah ada lagi penanya dari chat.
Ya. mengenai RPP, kemudian juga nanti ada mengenai kompetensi mungkin ini, kompetensi kantoran dan ya, RPP disiapkan semuanya, tapi yang akan diperiksa oleh asesor mungkin sampling. ya. Kemudian untuk SMK jurusan administrasi perkantoran, standar DUD ini bagaimana sebaiknya untuk kerjasama. Jadi ini MOU yang dilakukan oleh sekolah apapun kerjasamanya nanti kita akan nilai. Ya tentunya yang berhubungan dengan jurusan yang ada di sekolahnya itu. Ya sampling itu jadi nanti RPP-nya hanya sebagian saja yang akan diperiksa oleh para asesor. Jadi tidak mungkin semua guru diperiksa RPP-nya. Video yang disiapkan, kalau videonya sebelum pandemi ya tentunya yang video yang berhadapan tatap muka. Tetapi kalau videonya yang disiapkan ketika masa pandemi itu bisa video dalam bentuk daring. Pembuktian dokumen, telaah dokumen yang berkaitan dengan setiap butir nanti akan disampaikan pada saat sesi Sispena. Dokumen-dokumennya sepertinya apa saja yang harus diupload. Ya, RPP yang diupload tentunya RPP tidak semua RPP diupload ke Sispena, tetapi sebagian saja. Ya, 3 tahun sebelumnya lebih baik. Grup WA Bu Reni itu biasanya dibuat oleh Ban SM provinsi masing-masing. Ya, bukan dengan Ban SM pusat. Tapi kalau nanti pada saat sesi Sispena narasumber membuat grup WA khusus, itu silahkan saja. Jadi nanti disampaikan saja pada saat sesi Sispena, apakah mau dibuat grup WA atau seperti apa, silahkan saja berdiskusi dengan narasumbernya. Ya, kita melihat RPP bukan dari lembar per lembarnya, tetapi dari kualitasnya. Ya, jadi bukan dari RPP 1 lembar atau yang lama beberapa lembar. Yang penting kami akan menilai substansi RPP-nya. Ya, jadi RPP baik itu adalah RPP yang setiap minggunya ada coretan-coretan dari guru tentang refleksi yang harus dilakukan. Ya, evaluasi diri, apa yang harus dirubah pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan lain-lain, dan catatan-catatannya itu terdokumentasi di dalam RPP itu. Ya, video pembelajaran tadi saya sampaikan, kalau sudah punya video pembelajaran secara daring, itu bisa disampaikan ke para asesor. Atau video pembelajaran secara luring juga bisa disampaikan. Ketentuannya diserahkan kepada sekolah masing-masing. Mau seperti apa, yang penting asesor bisa melihat dan menilai bagaimana ketika guru itu mengajar. Ya, sementara itu yang pertanyaan dari peserta melalui daring, ini sudah muncul lagi Pak, yang sudah dikirim dari atas nama Zainal Abidin. Ya, tentunya kalau dokumen itu diupload, maka yang
yang diuploadnya ya, karena nanti asesor akan mengunduh dokumen yang diupload oleh sekolah, dan sekolah memegang juga dokumen yang diupload. Sehingga komunikasinya akan lancar di dalam penggalian data. Asesor tidak semuanya daring. Jadi asesor tidak akan mendatangi sekolah. Berikan untuk sesi terakhir waktunya menjelang pukul 10, sesi terakhir tanya jawab. Silahkan, ada yang di sini Bapak dan Ibu sudah terjawab? Maupun yang daring silahkan. Sesi akhir untuk sesi ini diskusi dan tanya jawab. Cukup Bapak dan Ibu? Cukup. Nah, ini baru ada yang pertanyaan yang sesi terakhir. Nih dari yang daring nih atas nama Kadek Permaya, mau bertanya apa silakan. Ya. Ya. Oke. Mungkin salah satunya sudah dijawab di sesi jawab sebelumnya. Terkait dokumen ada yang diminta 3 tahun. Ya, tergantung persoalan dokumen yang dihadapi ya. Ya, minimal 3 tahun memang harus ada dokumen itu. Ya, bobotnya sama untuk seluruh komponen. Tidak ada bobot yang berbeda dalam penilaian. Yang membedakan bobot compliant dan performance. Bobot compliant 15%, bobot performance 85%. Yang lainnya tidak diboboti. Ya, untuk proses visitasi daring tentunya hanya sampling saja, contoh saja. Tetapi dokumen-dokumen yang lain bisa diperlihatkan secara daring kepada para asesor, tersimpan di dalam satu tempat atau seperti apa. Ya, Pak Fernandes, kalau RPP-nya sudah dalam bentuk aplikasi, nggak ada masalah. Nanti pokoknya asesor bisa akses ke dalam aplikasi itu. Jadi kami tidak mengharapkan dalam sisi hard copy, soft aplikasi itu bisa juga. Kalau di-upload di YouTube ya nanti alamat YouTube-nya kasih. Ya, memang LSP ini menjadi penilaian kita sendiri di dalam kekhususan. Dan level 4 ini adalah level yang paling tinggi. Tetapi kalau posisi sekolah itu pada level yang masih rendah, bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Jadi LSP ini merupakan
penilaian yang tinggi yang dilakukan oleh kita berada pada level 4. Memang masih berat dan yang sudah memenuhi syarat itu bisa diberi level 4. Ya, Pak Tukmi Muhammad, segera laporkan kalau memang SMK itu tidak terhubung dengan jaringan internet. Karena menurut pemikiran kami, sasaran piloting project itu sekolah-sekolah yang berada di sekitar ibu kota provinsi. Tapi sekolah-sekolah yang masih di luar jangkauan itu segera laporkan ke BANSM provinsi. Aduh. Ya, ada batasannya, Pak. Ditanyakan. Ya, visitasi daring kira-kira di minggu ketiga dan minggu keempat November. Bu Nurliana, saya belum paham nih pertanyaannya. Komponennya memang 4, semuanya sama. Apakah yang dimaksud itu pertanyaannya atau bukan? Aduh. Ya, level 4, 3, 2, 1 itu ada kata kuncinya. Jadi kalau kata kuncinya membudaya, maka kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dan juga kebiasaan di luar sekolah itu sudah biasa, sudah terbiasa mereka lakukan. Jadi nanti asesor akan mempunyai penilaian sendiri terhadap setiap level. Tapi gambarannya di dalam instrumen tentang definisi-definisi membudaya itu ada di dalam instrumen di Juknis. Jadi Bapak Ibu bisa baca nanti. Ya, Bu Nurliana, kehususan SMK itu ada 9 pertanyaan. Jadi sama semua untuk jurusan. Ya, baik Bapak. Saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab ini. Bapak dan Ibu, beri aplaus untuk Pak Tony sebagai narasumber pada pagi hari ini. Sudah terasa kurang lebih 2 jam beliau menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak atas materi kebijakan akreditasi sekolah dan madrasah tahun 2020. Sama-sama Mas, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas materi yang diberikan kepada kami, baik yang cara hadir di hotel maupun yang hadir secara daring. Baik Bapak dan Ibu peserta, sekarang pukul 10.00 kita kopi break sejenak. Kita beri waktu 15 menit untuk coffee break. Sudah ada di belakang, diambil dan bisa kembali ke ruangan. Kita punya waktu 15 menit sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Saya izin live Pak. Monggo Bapak, terima kasih Pak. Ya.